Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Himatul Wahidah, H14180008, Rizka Tri Susanti, H14180034, Reza Septiawan, H14180041, dan Fatia Diaul Haq, H14180077, akan mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul Dilema APBN, Proyek Kereta Cepat atau Perlindungan Sosial, Biaya Membengkak hingga menjadi beban. Penggunaan anggaran negara atau APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai kontroversi dan kritik dari banyak pihak karena diyakini akan membebani negara. Komitmen awal seperti yang tertulis dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta-Bandung menyebut bahwa pelaksanaan tersebut tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah. Namun sekarang penggunaan dana APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung disetujui oleh Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah berubah sikap dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini karena kan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN siap dikucurkan untuk mendanai proyek tersebut. APBN akan diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Kereta Api Indonesia Persero alias PT KAI yang sekarang menjadi pimpinan BUMN dalam konsorsium proyek kereta cepat. Staf khusus Menteri BUMN yaitu Bapak Arya Sinulinga menjelaskan perusahaan plat merah yang menjadi patungan membangun proyek ini keuangannya terganggu imbas pandemi COVID-19. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan tersebut tak bisa menyetor modal untuk proyek ini sehingga mau tidak mau harus butuh bantuan dari APBN. Teori pendekatan ekonomi terhadap politik menjelaskan hubungan timbal balik antara hubungan ekonomi dan politik. Di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan, dan penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk sangat menentukan hakikat sistem ekonomi. Lipsey dan Steiner pada tahun 2010 mengemukakan bahwa ekonomi politik adalah studi mengenai produksi dan perdagangan serta kaitannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga pembagian pendapatan negara dan kemakmuran nasional. Ekonomi politik adalah teori dan studi mengenai peran kebijakan publik dalam hal ekonomi. Ilmu ini membahas dan mengimplementasikan teori dan metode ekonomi yang memberi dampak terhadap sistem sosial dan ekonomi yang berbeda dan berkembang seperti kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya, serta mengkaji bagaimana kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan. Hubungan ekonomi dan politik adalah ibarat dua sisi uang logam yang saling berpengaruh. Kebijakan sektor ekonomi menjadi lebih memiliki pengaruh dalam pelaksanaannya apabila ada dukungan dari politik. Ada 3 dalam ekonomi politik. Yang pertama yaitu teori pilihan publik. Yang kedua adalah teori pilihan publik normatif, dan yang terakhir adalah teori pilihan publik positif. Baik, setelah kita ketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini pada awalnya disebut tidak menggunakan APBN. Namun, akhirnya proyek tersebut pun menyedot APBN. Jika kita lihat pada data alokasi APBN, terdapat sebesar 511,3 triliun atau sekitar 26,2% APBN dialokasikan untuk fungsi ekonomi, di mana di dalamnya terdapat anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Nah, jika kita melihat penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat ini, tentu sah-sah saja karena proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya di sini adalah apakah tepat jika APBN sebesar 114,24 triliun rupiah tersebut disedot untuk proyek ini. Nah, jika kita lihat dari data jumlah penumpang PT KAI
tahun 2014 sampai 2018, di mana tahun 2014 ditunjukkan oleh warna biru yang sangat muda dan 2018 ditunjukkan oleh warna biru yang agak keunguan, dapat dilihat di sini. Jumlah penumpang kereta di Pulau Jawa memang tinggi. Namun, hal tersebut hanya didominasi oleh Jabodetabek dan untuk perjalanan jangka pendek saja. Kita lihat di grafik yang sama bahwa jumlah penumpang kereta di Bandung rata-rata hanya 15% dari jumlah penumpang kereta total dan bahkan menunjukkan tren yang menurun setiap tahunnya, di mana sisanya didominasi oleh penumpang Jabodetabek. Lebih lanjut lagi, untuk perjalanan jarak jauh, peminat penumpang kereta di Indonesia pun tidak begitu besar. Dapat kita ketahui bahwa jarak Jakarta ke Bandung termasuk ke dalam perjalanan jarak jauh. Dari data ini dapat kita lihat kondisi ke depannya bahwa penggunaan APBN untuk kereta cepat Bandung sebetulnya tidak dapat menjadi prioritas, mengingat benefit yang akan didapat ternyata tidak sebesar itu. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari staf khusus BUMN yang memperkirakan proyek ini akan balik modal setelah 40 tahun, bahkan bisa lebih jika tren penumpang kereta di Bandung tidak berbeda jauh dengan sebelum-sebelumnya. Nah, sedangkan untuk kos yang dikeluarkan untuk proyek ini cenderung cukup besar, bahkan terjadi pembengkakan akibat pandemi COVID-19. Terkait APBN, sebetulnya proyek ini tidak direncanakan dari awal untuk menggunakan APBN, sehingga penggunaan APBN yang tiba-tiba ini mengganggu alokasi APBN yang seharusnya dapat digunakan untuk perlindungan sosial, belanja rutin, dan pembayaran utang. Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa seharusnya pemerintah menggunakan APBN untuk perlindungan sosial dibandingkan untuk proyek kereta cepat ini. Dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Bandung masih cukup tinggi. Pada data tingkat kemiskinan DKI Jakarta, Bandung, dan juga di Indonesia. Nah, selain itu, jika kita lihat pada posisi Indonesia di antara negara ASEAN yang lainnya menempati posisi ketiga sebagai negara dengan penduduk miskin terbanyak. Oleh sebab itu, alangkah lebih tepat jika pemerintah mengalokasikan APBN untuk perlindungan sosial dan kalaupun pembangunan infrastruktur lebih baik yang berorientasi pada penurunan kemiskinan dan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Maka kesimpulannya adalah pemerintah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Jika dirunut mulai dari studi kelayakan, efisiensi hingga subsidi silang yang dilakukan untuk pemerataan ekonomi, justru penggunaan alokasi APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu belum tepat karena ternyata proyek ini lebih besar kos daripada benefitnya. Pemerintah sebaiknya mengalokasikan APBN kepada perlindungan sosial dan pembangunan yang berorientasi kepada penurunan kemiskinan dan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Jika pemerintah kurang berpihak pada rakyat, maka proses pemulihan ekonomi nasional tidak akan membentuk pola huruf W, melainkan berpola huruf K. Artinya, pemulihan ekonomi tidak merata, sebagian masyarakat ada yang mengalami perbaikan ekonomi yang cepat, dan sebagian lagi semakin terpuruk. Kementerian Keuangan seharusnya bisa menjadi rem bagi seluruh kementerian atau lembaga dan dapat memberi pandangan secara rasional mengenai kebijakan maupun anggaran kepada Presiden. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.